Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat bertemu kembali dalam renungan Verse of the Day hari Kamis 2 Oktober 2025. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu pagi ini kami boleh ada lagi di hari yang baru. Kami boleh menikmati berkat kehidupan dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Dan saatnya kami akan memulai aktivitas kami, namun sebelumnya kami memohon Tuhan Engkau bersabda bagi kami, supaya sabda firman-Mu yang terus menjadi penuntun hidup kami, menjalani hari ini, bahkan menjalani kehidupan kami seterusnya. Tuhan bersabda bagi kami saat ini, Tuhan yang berbicara kepada kami, sehingga kami selalu mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini di dalam Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab khususnya Perjanjian Baru, kita dapat menemukan bahwa ada dua hal yang harus kita lakukan dengan tidak jemu-jemu, yaitu yang pertama berdoa, sebagaimana ayat firman Tuhan hari ini. Dan yang kedua adalah berbuat baik, sebagaimana yang juga ditulis di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 dan 2 Tesalonika 3 ayat 13, di mana Paulus menasihati jemaat-jemaat Tuhan supaya mereka tidak jemu-jemu dalam berbuat baik. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, dalam bahasa Yunani, kata jemu-jemu diterjemahkan dari kata ekakeo, yang artinya tawar hati, kehilangan semangat, merasa lelah seperti kehabisan tenaga. Bapak Ibu Saudara, hal apa yang biasanya membuat kita merasa seperti ini? Kita merasa lelah, kita merasa tidak bersemangat, kita merasa seperti kehabisan tenaga. Biasanya kita merasakan hal-hal ini ketika kita berhadapan dengan pergumulan atau persoalan hidup yang tidak ada habisnya. Kita merasa seolah Tuhan menutup mata dan telinga sehingga doa kita tidak dijawab sama sekali. Dalam situasi yang demikian, biasanya kita jadi enggan untuk berdoa. Kita berpikir percuma kita berdoa, karena doa toh tidak mengubah keadaan kita. Bapak Ibu Saudara, kiranya kita semua dijauhkan dari pemikiran yang sia-sia seperti itu. Sebab doa yang benar tidak pernah sia-sia. Dalam Injil Lukas pasal 18 ini, Tuhan Yesus mengatakan sebuah perumpamaan tentang seorang hakim yang tidak takut akan Allah, yang mendengar dan mengabulkan permohonan seorang ibu janda yang terus-menerus datang kepada hakim itu untuk meminta agar hakim itu membela perkaranya. Akhirnya karena ibu janda itu selalu datang meminta kepada hakim yang lalim ini, maka ibu janda itu pun dibela dan dibenarkan. Melalui perumpamaan ini Yesus hendak mengajarkan bahwa kalau hakim yang lalim saja dapat mendengarkan permohonan seorang ibu janda, apalagi Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang pasti akan selalu mendengar doa umatnya yang datang kepadanya dengan tidak jemu-jemu. Namun yang harus selalu kita ingat adalah kita dapat datang kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu ketika kita memiliki iman percaya yang sungguh kepada Tuhan. Karena itu dalam ayat 8 dari Lukas 18 ini, Yesus juga berkata bahwa ketika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Karena itu firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa apapun persoalan atau masalah yang kita hadapi, kita tidak pernah jemu-jemu untuk datang kepada Tuhan. Kita tidak pernah kehilangan semangat, kita tidak pernah tawar hati,
Kita tidak pernah merasa lelah kehabisan tenaga karena pergumulan-pergumulan kita, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu mendengar doa kita. Ketika kita tidak pernah jemu-jemu untuk datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita akan selalu merasakan Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang selalu mendengar dan menjawab kita sesuai dengan kehendak-Nya, dengan kasih dan kuasa-Nya yang Ia nyatakan indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa kami harus selalu berdoa dengan iman, berdoa dengan tidak jemu-jemu, karena kami percaya kuasa Tuhan tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapa, tolong kami untuk selalu percaya bahwa apapun persoalan hidup kami, hanya Engkau satu-satunya Allah yang hidup, yang sanggup menolong dan menguatkan kami menghadapi semua keberadaan hidup kami, bahkan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan Verse of the Day hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja dan melayani. Tuhan senantiasa memberkati. Amin.